Salam, salam sadis, salam hari Selasa, salam koreksi ya, market agak koreksi, agak merah ya. Seperti cuaca juga di sini lagi juga nggak bagus. Tengah malam semalam typhoon terus berhenti. Ini sejam lalu kenceng lagi typhoonnya. Nah ini udah agak reda, cuma tinggal ini, entah kalian kedengaran nggak? Cuma suara gelegar aja halilintar ya, masih itu istilah langit masih ngedumel gitu ya. Ngedumel sama tingkah manusia kali ya. Semalam ngeri itu halilintarnya saut-sautan kayak lagi ngejar ini, halilintar lagi mau hajar setan-setan kali, jin-jin ya. Hari ini yang kita tunggu, saya harap monthly kan, saya mau lihat monthly dulu. Saya agak bener, ternyata monthly nutup juga kurang bagus. Terus nggak lama habis nutup monthly udah langsung drop dia ke 28.200 ya. Tadi nutupnya di 29.200 gitu. Jadi ini saya buat video market cap di 1,16 triliun. Drop 1,8%. Volume ada naik dikit, mungkin ada yang serok ya, lihat dia drop volume di 30 billion. Dominance naik sedikit ya, 48,3 ya. Altcoin pada agak diskon juga gitu. Ini saya buat posisi saya buat video. Bitcoin di 28.882, ETH di 1825, BNB 239, XRP 69 sen ya, Doge 7,6 sen, Cardano 30 sen, Solana drop ke 23 dolar. Solana kalau 23 nggak bisa tahan ya, itu masih ke bawah lagi tuh. Solana bisa ke 22 lagi ya. Tron kemarin gua pikir udahlah capek cuan dikit, ternyata lumayan juga dia drop ini ya. Kadang gitulah ya, rezeki udah segitu ya segitulah, diterima aja. Kemarin si RV itu ya kena hack ya, malah dia drop. Dia ini, makanya saya bilang pantau mungkin masih ini kan, ternyata sempet dia drop ke 60 sen gitu ya, terus mental dikit di 64, terus banting lagi dia si RV tadi malam ya, tadi pagi udah di berapa, 54 ya kalau nggak salah si RV-nya ya, udah agak ngebanting ke. Semalam ya itulah, kadang rezeki dapat saya sedikit dari maker. Saya short maker kan, kemarin saya bilang saya mau short maker ya. Ya dapat dikit dari maker, saya short ya, syukurlah. Kondisi gitu ya. Cuma emas yang saya pikir dia mau tebel dikit baru saya ambil buy gitu kan, ternyata enggak juga. Akhirnya emas hijau bener dia ini ya. Kemarin saya pikir Europe CPI-nya keluar, mungkin bisa buat emas lebih agak tebel dikit merahnya. Saya mau ambil buy kan, saya ngomong, ternyata enggak ya, gitu-gitu agak drop dikit, dia minus 5 dolar ya, tanggung ya udahlah, saya pikir ini. Ternyata malamnya ini karena itu Chicago dia punya PMI kurang bagus ya kan, makanya emas langsung hijau dia. Jadi kalau untuk hari ini ya, tadi sebelum saya buat video saya cek dulu bentar market emas kan. Nah pas dia market emas minus 5 dolar 60 sen, nah sekitar di 1960, terus saya lihat ini event yang ada, saya cek, saya combine, terus ya udah saya masuk dulu, saya ambil buy lagi ya. Jadi saya ambil buy emas
di 1960 gitu. Karena saya lihat ini data ISM ya kan, manufacturing PMI. Nah, kalau saya lihat dia dari data yang kayak Chicago kemarin dia drop, ya ini bisa aja drop. Memang kalau dilihat dari forecastnya naik dikit gitu ya. Sebelumnya 46,0, ini di forecastnya perkirakan 46,8 gitu ya. Terus di ISM manufacturing price-nya juga sebelumnya 41,8, ini forecastnya 42,8 gitu. Ada kenaikan gitu. Tapi saya rasa mungkin nggak itu kalau kita lihat ininya ya. Terus satu lagi yang penting itu job opening gitu ya. Nah, job opening itu mengalami drop. Seharusnya memang di sini forecast drop juga. Sebelumnya 9.824 juta ini ya kan, dia forecastnya pembukaan lapangan kerja sekitar 9,69 miliar, 9.610 gitu ya, 9.610 million. Jadi ada penurunan ya. Jadi dimana kalau penurunan ini itu berarti dolar akan melemah gitu. Kalau lihat dari ISM sama job opening itu emas bisa hijau gitu ya. Makanya saya lihat dia punya tadi pas ya sebelum buat video saya cek dulu, ya udah saya masuk dulu lah pas lihat dia ada minus 5,60 gitu ya. Di 1960 lah, di 1960 saya ambil buy gitu. Karena saya lihat mungkin emas masih akan hijau malam ini ya. Kalau dilihat ini dia punya event, saya rasa nggak ikut forecast dia punya PMI gitu. Terus job openingnya kalau ikut forecast juga ya berarti drop. Pembukaan lapangan kerja mengalami penurunan, yang arti itu dolar nggak mendukung, dolar mungkin merah. Nah, ini kalau kondisi biasanya emas akan hijau gitu ya. Makanya saya ambil emas buy posisi. Nah, untuk kripto ini saya kondisi gitu masih tanggung, saya belum mau, saya masih ini lihat dulu apakah masih bisa drop. Dia lihat dia 28.500 ketahan nggak dulu ya. Lihat bisa ketahan di 28.500 nggak ya. Ini dia tadi drop di 28.800an gitu kan. Tapi entar malam market ambruk buka gimana kita belum tahu juga ya. Jadi ya buat saya sih, saya masih pengen nge-short sih kalau lihat marketnya ini ya. Masih pada kelihatan banyak yang pada lepas barang gitu ya. Jadi posisi kalau saya mau masuk cicil nanti saya coba agak tunggu, lihat dia bisa ketahan nggak di 28.500. Kalau ketahan, nah di situ saya masuk cicil dulu ya. Tapi saya ambil untuk swing gitu, bukan invest ya. Invest belum, saya untuk swing gitu. Jadi untuk kripto hari ini mungkin kalau saya mau short hari ini itu saya lihat BTG ada yang pom semalam ya. Bitcoin Gold BTG itu BTG bisa di short gitu ya. Oh, CRV tambah drop udah di 50 sen ya. Nah, CRV ini lagi pantau, saya lihat sampai berapa buangannya, nanti baru saya ambil ini, baru serok dia untuk ininya ya, swing untuk ambil posisi longnya gitu. Tapi lihat bisa ketahan nggak di 50 sen ini.
Apakah bisa ketahan di 50 sen si RV atau masih ada buangan? Nanti ya lihatlah. Tenang, saya lihat momen, nggak FOMO sih. Nggak perlu takut ketinggalan kereta. Rezeki nggak kemana. Kalau memang rezeki ya dia tetap ada gitu. Kalau nggak dari utara, dari selatan, ya kan, nggak dari barat, ada dari timur. Jadi nggak perlu FOMO gitu, tunggu aja momennya. Jadi si RV saya masih tunggu momennya, ya masih segimana buangannya gitu. Untuk swing sih ya, kalau saya mau serok untuk swing, ambil nanti. Kalau hari ini kalau saya mau short mungkin itu BTG atau satu lagi WMX kayaknya bisa, mau di short bisa. Ya, XDC ini kayaknya habis gas lagi, kemarin disorong-sorong XDC. Antara WMX mungkin ya XDC bisa nih. Saya coba ambil inilah dua lah. Saya hari ini coba habis buat video ini, nanti saya coba short BTG sama XDC. Itu yang saya coba short untuk hari ini di kripto, buat ya trading untuk scalping aja lah ya. Nggak ini, lihat kondisi gini ya. Jadi market hari ini saya lebih fokus emas ya. Tadi ini emas saya rasa masih malam ini bisa hijau. Kalau lihat datanya, andai kata PMI-nya nggak ada kenaikan, justru penurunan, itu mungkin emas bisa lebih hijau tebal. Tapi kalau dia sedikit, mungkin ya ini ya, hijau tipis gitu ya. Jadi posisi saya ambil buy untuk emas. Oke, jadi hari ini begitu aja videonya. Kita lihatlah malam ini eventnya jam 9 malam ya. Sedikit ini ada yang tolong bahas EOS gimana. EOS itu ya banyak event, tapi gimana ke depannya sih kurang tahu. Performanya juga sering ada event juga nggak dalam waktu yang pas. Sering kali saya lihat EOS justru pas ada event itu mendekati lagi market koreksi lah atau apa kan. Saya pribadi nggak tertarik. Dulu 2017 EOS ini wah digadang-gadang challengingnya Ethereum-nya kan, ternyata ya kendor di 2021 bulan, justru nggak bisa balik ke ATH lagi gitu. Tapi beberapa bulan lalu EOS sebenarnya ada pembenahan ya, manajemennya diganti, ada petingginya yang juga diganti untuk EOS ya. Ya kita lihatlah, semoga ada lebih progres lagi. Maka mungkin banyak event gitu kan, mungkin ya nggak tahu lah, manajemen baru gitu kan, banyak yang ada beberapa yang diganti gitu. Mungkin dia manajemen baru, mungkin nanti ada guys yang kurang tahu juga ya, semoga ini. Tapi untuk saya sendiri nggak tertarik sih sama EOS gitu ya. Ya cobalah Dior lah ya. Bukan berarti saya benar, kalian juga harus Dior. Saya cuma sampaikan pendapat saya, pemikiran saya. Selebihnya kalian yang harus Dior juga ya. Jadi tentukan sendiri, itu masuk. Kalau ada yang tanya Gala kok gimana Gala, saya Gala justru yakin gitu. Walaupun sekarang drop, Gala boleh kalau kalian mau untuk invest gitu ya. Kenapa? Pemikiran saya untuk Gala gini, Gala banyak dia keluarkan game-game. Ya, Gala juga bukan pemain baru. Gala juga udah cukup, kalau dilihat pondasi keuangan cukup, ya investor di dalamnya juga kuat gitu ya. Jadi Gala prospek masih bagus. Dia keluarkan game-game, satu game aja ngehit itu naik dia lagi gitu. Jadi ya udah, Anda mau invest Gala ya harga rendah, apalagi Anda dapat harga rendah ya biarkan dulu. Gala saya masih yakin gitu ya, kalau ada yang tanya soal Gala gitu. Oke. Terus ada yang bilang SEC gimana itu Coinbase disuruh
hapus transaksi kripto, cuma suruh trading Bitcoin. Ya suka-suka dia mau ngomong apa, bodoh amat gitu kan. Mereka pasti akan challenge gitu. Dan Coinbase nggak akan takut. Karena kenapa? Begitu BlackRock bilang mau pakai Coinbase sebagai exchange-nya, terus Fidelity juga ada. Ini kalau buat saya sih sebenarnya drama sih. Ya, SEC sedikit udah kalah bulu, kalah malu dengan kekalahan dengan XRP gitu kan, dimana ini lagi. Jadi ya sandiwara lah, dia juga kena tekan dari Kongres, ya dia harus ada ambil action dikit lah. Jadi saya rasa ini nggak penting sekali sih kalau buat saya ya, berita-berita gini untuk SEC yang dia buat begitu, Gary Gensler apalagi, udah sisa-sisa. Kalau buat saya, pendapat saya, Gary Gensler udah habis gas, sisa-sisa tenaga aja mau coba ini, udah nggak gimana lagi sih, ya. Sebenarnya dia buat isu-isu begini juga, ya masih ikuti perintah juragannya lah ya, juragannya si Clinton, Obama itu memang masih mereka punya program Choke Point 2.0 itu masih istilahnya dia lakukan. Tapi nggak lama lagi komandannya juga udah akan KO itu. Jadi nanti tenanglah, tahun depan udah nggak gimana lagi, nggak usah terlalu dipusingin. Kalau siap pribadi lihat SEC gebrakannya sekarang nggak pusingin, istilah ya lu mau keluar dah, lu cuma kayak kentut aja. Sekarang Gary Gensler itu udah sisa kentut aja gitu, dia ngomong ini itu juga udah sisa kentut aja, jadi nggak usah terlalu diambil serius gitu ya. Jadi itu aja. Terus ada yang tanya, kok gimana pemilu nanti gini, ya itu hati-hati aja, masih banyak hal kita masih harus hati-hati gini, market ini ya, di belakang politik ekonomi apa yang dimainkan, kita masih banyak hal harus hati-hati. Misalnya gini, di bulan Agustus tanggal 22 sampai 24 ini juga pertemuan besar BRIC gitu ya. Itu pasti di belakang Amerika sama sekutu barat lah pasti akan berbuat sesuatu hal ya. Kelihatan sekali misalnya BRIC, Rusia, Cina ajak Indonesia gabung BRIC aja. Indonesia udah ditarik-tarik sama yang barat, Amerika, jangan join ini itu. Jadi itu di belakang akan nanti sebelum apa akan ada apa yang terjadi ya, kita lihat aja market dibuat apa, kondisi ekonomi ya kita lihat. Jadi masih harus hati-hati ya. Belum lagi bulan 9 juga ada mereka punya pertemuan. Nah pemilu lagi gitu, pemilu aja di dalam dia udah ini sekali gitu, udah gontok-gontok gitu ya. Dan kemarin itu Senin saya bilang akan ada yang file bankruptcy, yaitu perusahaan yang udah 100 tahun itu yellow tracking gitu ya. Itu lebih kurang 30.000 orang nganggur lagi, hilang job karena dia bankrupt, dia tutup ya, 30.000 lagi penambahan pengangguran gitu. Makanya hari ini job opening juga saya lihat, wah itu makanya drop lagi. Walaupun itu data bulan lalu gitu, bulan ini, berarti bulan depan masih akan ada drop gitu ya, yang dimana yaitu di berita dinyatakan ekonomi bagus, sebenarnya tidak bagus. Kalau bagus nggak mungkin satu-satu tumbang, satu-satu bangkrut ya kan. Nah jadi itu aja yang saya ingatkan, masih kita harus hati-hati market gitu ya, terutama saham ya, saham hati-hati karena masih banyak perusahaan atau korporasi yang akan tumbang ya. Itu aja video di hari ini yang saya ingatkan. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.